Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha masu farji adamiyin wa huwa qubuluhu. Ini masih meneruskan pembahasan seputar hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan manusia. Farji ini makna asalnya lubang ya, lubang manusia. Dan lubang manusia dijelaskan maksudnya adalah lubang bagian depan, wa huwa qubuluhu. Walau mahalal jabbi, walaupun yang disentuh adalah tempat dari kemaluan yang putus. Ada orang yang kemaluannya putus, kemudian menyentuh bagian itu, bagian yang tempat terputus itu ya batal. Au dzakaron asyal, atau menyentuh kemaluan yang tidak berfungsi, kemaluan yang yang tidak berfungsi. Wahal kotu dugurihi. Jadi maksud dari farji adami itu selain kemaluan depan, itu juga lubang lubang dubur ya, bundaran dubur. Min nafsihi aw ghairihi, baik bundaran dubur sendiri atau milik orang lain. Walau ma'at tawafuqi fi dzukurati awil unuthah, walaupun tidak berbeda kelamin ya antara yang menyentuh dengan yang disentuh. Jadi menyentuh kemaluan ini berbeda dengan menyentuh kulit ya. Kalau bersentuhan itu kan biasanya istilahnya lamsu. Kalau lames itu harus ada perbedaan jenis kelamin. Tapi kalau mas itu tidak disyaratkan perbedaan kelamin. Jadi lelaki menyentuh kemaluan lelaki orang lain ya batal. Wal muradu bi farjil mar'ati al-syufrani min awalihima ila akhirihima. Jadi yang dimaksud dengan kemaluan perempuan adalah ya dua bibir dari bagian yang paling luar hingga bagian dalam ya. Wa min dzalik mayadharu inda julusiha ala qadamaiha. Termasuk dari bagian itu adalah bagian yang terlihat di saat duduk jongkok ya, bagian dari kemaluan perempuan yang terlihat saat duduk jongkok. Wa dzahir anna minadz dzalik mayadharu inda istirkhai al-matlubi fil istinja. Kemudian termasuk dari bagian yang membatalkan wudu adalah ini yang lubang belakang ya, dubur ya, adalah bagian yang keluar saat kita saat kita istinja itu kan disunahkan mengendorkan bagian dubur. Itu kalau bagian yang keluar itu ya membatalkan wudu. Wa mithlu dzalik ma yaqta'u fil khitan minha halati shalihi walau barizan. Termasuk juga adalah kulit yang dipotong saat sunat. Bila kulit itu masih menempel ya, masih menempel, artinya kalau sudah terpisah ya tidak membatalkan wudhu. Wal muradu bi halqatid dugur multaqa manfadhi fama ada dzalika kullahu lanaqdu fihi bil masi falanaqdu bimasil unsaya ini. Jadi yang dimaksud dengan bagian bundaran dubur adalah tempat bertemunya lubang. Jadi yang bundaran itu. Nah, selain dari bagian-bagian tadi, baik kemaluan depan maupun belakang, itu tidak membatalkan wudhu. Falanaqdu bimasil unsayaini wala bimasil anah. Jadi menyentuh biji kemaluan, telur kemaluan, dan menyentuh rambut di kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Bibat nikafin. Nah, ini yang membedakan antara lames dengan mas ya. Kalau membatalkan wudhu yang berupa masu itu disyaratkan menyentuhnya menggunakan bagian dalam telapak tangan. Hiya rohatu ma'asobi. Nah, bagian dalam telapak tangan ini tidak hanya telapak tangan saja, tapi mencakup juga jari bagian dalam. Walau min yaddin syalla. Walaupun yang digunakan menyentuh adalah tangan yang tidak berfungsi, tangan kering atau yang tidak berfungsi ya. Itu kalau digunakan menyentuh ya sama membatalkan wudhu min ghairi ha'il, tapi sentuhannya harus tanpa penghalang. Kalau ada penghalang ya tidak batal wudhunya.
Sawaun kanal adamiyyu dzakaran aw untha balagha hadda syahwati amla amdan aw sahwan tau'an aw karha. Nah, ini sangat umum sekali hal ini. Tidak membedakan apakah laki-laki atau perempuan, apakah sudah sampai ke batas syahwat atau belum, apakah sengaja atau tidak, apakah dipaksa atau kemauan sendiri. Pokoknya kalau menyentuh ya batal, walau bila qasdin wala fi'lin, walaupun bahkan tanpa kesengajaan dan bahkan tanpa gerakan dari yang menyentuh. Maksudnya misalkan tangan teman saya sentuhkan ke kemaluan orang lain, itu ya batal walaupun dia tidak melakukan apapun. Muttasilan kanal farju aw munfasilan, maka nabi haitsu yudraku alaihi ismul farji. Dan kemaluan yang disentuh itu juga tidak membedakan baik kemaluannya masih menempel atau sudah terputus. Tapi kalau yang sudah terputus itu syarat membatalkannya disyaratkan harus masih berbentuk kemaluan ya, masih berbentuk kemaluan. Artinya kalau sudah hancur ya sudah tidak membatalkan wudhu. Walau nabata ala batinil kafi sya'run kafifun la yu'addu ha'ilan bal yang kudul masu bihi. Andai kata ada rambut yang tumbuh di telapak tangan dan rambut yang tumbuh itu lebat, rambut itu tidak dianggap sebagai penghalang. Artinya kalau menyentuh kemaluan dengan rambut itu wudhunya ya batal. Tsumma inda masil qubuli in kana kullun minal masi wal mamsuh wadihan fal amru wadih. Wa kadza in kanal masu muskilan wal mamsuh wadihan. Kemudian terkait dengan menyentuh kemaluan depan, itu kalau antara yang menyentuh dengan yang disentuh keduanya sama-sama jelas jenis kelaminnya, maka hukumnya juga sudah jelas ya. Berarti kalau keduanya sesama jenis, maka yang batal hanya yang menyentuh saja. Kalau lain jenis maka keduanya batal. Begitu pula kalau yang menyentuh hunsa muskil dan yang disentuh orang yang sudah jelas kelaminnya, itu juga yang menyentuh batal. Wa ama aksu hadhihi wa hiya ayakun al masu wadihan wal mamsusu muskilan. Nah, ini yang menjadi perincian, yang hukumnya diperinci adalah kalau yang menyentuh orangnya normal artinya jenis kelaminnya jelas, yang disentuh hunsa muskil. Nah, ini yang perlu diperinci. Jadi yang disentuh itu belum jelas statusnya apa, laki-laki atau perempuan, kelaminnya ganda. Fa'in masa alataini jami'an fal amru dhahir. Kalau kedua alat kelaminnya disentuh ya pasti batal kalau keduanya disentuh. Wa in masaha ihdahuma fa in kana mithlu malahu ma faqdil mahramiyah wasigori intaqadha wudu'u jasman li'anal mamsuh in kana. Nah, jadi kalau yang disentuh adalah kelamin yang sama dengan kelaminnya, jadi laki-laki menyentuh kelamin laki-laki dari hunsa muskil atau perempuan menyentuh kelamin perempuan dari hunsa muskil. Kalau seperti itu maka wudhunya batal. Ini ulama sepakat ya, tidak membedakan, maksudnya wudhunya batal kalau memang keduanya tidak ada mahram dan keduanya dewasa. Itu ulama sepakat batal. Alasannya mengapa? Li'anal mamsus in kana mithlal mas dzukuratan aw unuthatan faqad hasala masun wa illam yakun mithlahu faqad lamisa. Nah, jadi kalau ternyata khunsa ini terbukti sejenis dengan yang menyentuh, terbukti laki-laki, misalkan yang menyentuh laki-laki, khunsanya ternyata juga laki-laki, itu kan dia batal karena menyentuh kemaluan. Tapi kalau ternyata khunsanya terbukti perempuan, berarti kan beda jenis. Membatalkannya bukan karena menyentuh kemaluan, tetapi karena bersentuhan kulit antara dua jenis kelamin yang berbeda ya.